Shalom saudaraku yang kekasih di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudaraku saat ini? Kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus selalu baik di dalam kehidupan kita. Biarlah kasih Tuhan selalu mengalir di dalam kehidupan kita. Dan biarlah kasih yang dari Tuhan itu selalu ada di dalam kehidupan dan hati kita. Haleluya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Terima kasih Tuhan, biar kasih-Mu Tuhan mengalir di hati kami. Terima kasih Tuhan, biar kasih-Mu Tuhan selalu ada di hidup kami Tuhan. Ajarilah kami Bapa untuk mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur biarlah kasih-Mu Tuhan selalu mengalir di dalam kehidupan kami, sehingga kami memiliki kasih Tuhan di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih-Mu yang kudus, yang tiada batasnya Tuhan. Selalu Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami. Kasih-Mu tiada taranya, kasih-Mu besar Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Ajari kami juga Tuhan untuk kami saling mengasihi. Ajari kami Tuhan untuk juga kami saling mengampuni, memaafkan Tuhan, seperti yang telah Engkau ajarkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mau belajar firman-Mu saat ini Tuhan. Puji Tuhan saudaraku yang kekasih, dimanapun saudaraku berada saat ini, senang bisa menjumpai saudara kembali, dan kita bersyukur atas kesempatan, anugerah, kehidupan yang Tuhan masih berikan di dalam kehidupan kita.
Itu berarti bahwa Tuhan punya rencana di dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk hidup, dan biarlah hidup ini semakin berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kita. Saudaraku yang kekasih di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, di dalam dunia ini saudaraku, mungkin banyak yang mengalami ketika dia difitnah, dicaci maki, dihujat atau diperlakukan dengan tidak baik. Bagaimana sikap kita sebagai orang-orang percaya? Bagaimana sikap kita sebagai anak Tuhan ketika kita menghadapi hal yang seperti itu? Ketika kita difitnah, ketika kita dicaci maki, ketika kita dihina, bahkan kita mungkin diolok, dijelek-jelekan ya saudaraku yang kekasih. Kita mau belajar firman Tuhan saat ini bahwa Tuhan mengajar kepada kita untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Ketika kita difitnah, kita tidak membalas dengan fitnahan saudara. Tuhan mengajar kita untuk kita mengasihi, karena Tuhan Yesus sudah lebih dahulu mengasihi kita. Tuhan Yesus sudah memberikan teladan di dalam kehidupan kita. Dia sudah mengasihi, Dia mengampuni setiap dosa-dosa dan segala kesalahan kita. Untuk itu saudaraku, kita juga harus belajar mengasihi, belajar mengampuni, dan belajar memaafkan. Saudaraku yang kekasih, kita akan buka Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-11. Di situ surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Ketika judul di atasnya adalah rendahkanlah dirimu. Kita akan baca dari ayatnya yang ke-11. Bunyi firman Tuhan, sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Saudaraku yang kekasih di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bagaimana perjalanan hidup Paulus ketika dia belum dipanggil menjadi nama Paulus. Dahulu dia namanya Saulus. Bagaimana kehidupan Saulus yang dahulu sangat tidak berkenan di hati Tuhan. Tetapi ketika Tuhan merubah hati Saulus sehingga dia dipakai oleh Tuhan dan namanya diganti Paulus. Saudaraku yang kekasih, Paulus di sini mengajarkan kepada kita bahwa kita harus memiliki kerendahan hati di dalam Tuhan. Di sini dikatakan sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Bagaimana Paulus di dalam perjalanan kehidupannya, dia mengalami banyak aniaya karena Tuhan. Dia mengalami banyak kelaparan di dalam dia mengikut Tuhan. Dan bahkan dia mengatakan, kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Saudaraku yang kekasih, mari kita mau belajar bersama-sama. Mungkin hal ini sulit saudara untuk kita lakukan. Mungkin kita berpikir, masa kita dimaki kita diam saja, kita difitnah kita diam saja, berarti kita kalah dong, berarti kita salah dong kalau kita difitnah, kita dimaki, kita diam saja. Tidak saudara, di sini justru Paulus mengajar kepada kita di dalam firman Tuhan. Paulus mengatakan, turutilah teladanku. Bukan berarti Paulus mau menyombongkan diri bahwa ini loh contoh teladanku. Tetapi Paulus mau menyatakan, Paulus mau mengatakan, turutilah teladanku di dalam Tuhan. Di situ Rasul Paulus ketika dimaki, dia memberkati. Ketika dianiaya, dia sabar. Ketika dia difitnah, dia menjawab dengan ramah saudara. Pasti Tuhan akan memampukan kita di dalam kita melewati semuanya ini. Mungkin saudaraku saat ini sedang ada di dalam posisi ini.
Maksud di dalam posisi ini adalah bahwa kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita berada di dalam jalan firman Tuhan. Kemudian kita dimaki, kita dianiaya, kita difitnah ya saudara. Mari kita mau belajar. Ketika kita dimaki, kita mau memberkati mereka. Sulit ya saudara, kita sudah diolok, dicaci maki, sakit rasanya hati ini saudara. Tetapi ketika kita mau belajar, kita mau berdoa, minta pimpinan Roh Kudus, Tuhan tolong. Ketika kami dimaki, ketika saya dimaki, saya mau belajar memberkati. Pasti Tuhan akan memampukan kita saudara. Dan ini adalah suatu perjuangan, suatu proses iman, bahwa iman ini harus ditempa, bahwa iman kita kalau mau maju harus ditempa dengan hal-hal yang demikian. Tidak mudah saudara. Ketika kita dimaki, tidak mudah kita untuk memberkati. Kita diolok, bahkan kita difitnah, dikata-katakan yang tidak benar ya saudaraku, dicaci maki, dihina sedemikian rupa, padahal kita tidak melakukannya saudara. Justru saudaraku, lewat hal ini disitulah iman kita dibentuk. Lewat caci maki, lewat hinaan, lewat fitnahan, justru iman kita sedang diproses oleh Tuhan. Apakah kita bisa mengasihi? Apakah kita bisa mengampuni? Apakah kita bisa memaafkan? Seperti pujian tadi, ajarilah kami saling mengasihi, ajarilah kami saling mengampuni, ajarilah kami Tuhan kasih-Mu. Sebab kasih Tuhan itu kudus dan tiada taranya. Kasih Tuhan itu begitu limpah, kasih Tuhan itu begitu besar di dalam kehidupan kita. Dan kita juga harus memberikan kasih kita kepada sesama kita. Kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, mudah saudara. Kalau kita memberkati orang yang sudah memberkati kita, sangatlah gampang, sangatlah mudah saudara. Tetapi bagaimana saudara? Tuhan mengajar kita untuk kita mengasihi, untuk kita memberkati orang yang memaki kita, untuk kita memberkati orang yang menghina kita, untuk kita memberkati orang yang sudah berbuat salah kepada kita. Bagaimana saudara? Suatu tantangan di dalam kehidupan kita hari-hari ini saudara. Firman Tuhan mengatakan di hari-hari akhir bahwa kasih seseorang akan menjadi dingin. Tetapi biarlah kita sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, kasih kita tidak boleh dingin. Tetapi kasih Tuhan harus selalu ada di dalam hati kita. Kasih Tuhan harus selalu ada di dalam kehidupan kita. Sehingga dunia boleh melihat kasih Tuhan ada di dalam hati kita. Mereka boleh mempermuliakan nama Tuhan lewat kehidupan kita. Ketika kita dimaki, kita memberkati mereka saudara. Ketika saya menghadapi tantangan, dimaki, difitnah, dikata-katakan yang tidak benar, saya berlutut di kaki Tuhan. Saya berdoa, Tuhan ajari kami, ajari saya Tuhan untuk saya mengampuni, ajari saya untuk memaafkan. Sulit saudara, di dalam hati ini bergejolak. Masa kamu memberkati dia yang sudah menjelek-jelekan kamu, dia sudah menjatuhkan kamu, dia sudah menghina kamu, masa kamu mau mengasihi dia? Tetapi saudaraku yang kekasih, Roh Kudus kembali mengingatkan kita bahwa di dalam Tuhan kita akan mampu, kita akan bisa mengampuni. Di dalam Tuhan kita akan bisa memberkati orang yang sudah bersalah kepada kita. Berkati mereka. Tuhan juga sudah mengampuni dosa-dosa kita. Kita juga harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Memang rasanya sulit, rasanya berat saudara. Tetapi percayalah bahwa Tuhan yang akan menolong kita untuk kita bisa mengampuni orang yang sudah bersalah kepada kita. Saya pernah difitnah saudara, dikata-katakan hal yang tidak benar, saya tidak melakukan, tetapi difitnah, menjelek-jelekan saya saudara. Saya tidak berkata apa-apa. Ketika saya mendengar hal itu, saya diam. Saya datang di kaki Tuhan. Saya cerita sama Tuhan. Saya mencurahkan isi hati saya di hadapan Tuhan. Saya berdoa, Tuhan tolong saya. Tuhan berkati dia, karena dia tidak tahu apa yang
dia lakukan. Tuhan, ampuni dia. Ajari Tuhan untuk saya mengampuni. Ajari Tuhan untuk saya memaafkan. Sulit, memang perlu waktu saudara. Tetapi percayalah bahwa Tuhan pasti menolong kita dan Tuhan pasti memampukan kita. Dan firman Tuhan berkata, musuh pun Tuhan perdamaikan. Amin saudara. Dan memang benar saudara, saya alami. Ketika saya memberkati orang yang memfitnah, ketika saya memberkati orang yang menghina, memaki saya, akhirnya saudara, mereka mau berdamai. Mereka mau kembali, mereka mau minta maaf. Dan dengan hati yang kasih dari Tuhan, saya memaafkan, saya mengampuni. Damai sejahtera mengalir dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak bisa mengampuni, kalau kita tidak bisa memaafkan, hati kita akan gelisah. Hati kita akan keluh ya saudara, keluh kesah. Hati kita akan merasakan tidak ada damai sejahtera saudaraku. Tetapi ketika kita belajar mengampuni, mengasihi, damai sejahtera Allah ada di dalam hati kita, mengalir. Kasih dari surga, damai sejahtera yang dari surga mengalir di dalam hati ini. Dan hidup ini rasanya enteng saudara. Hidup ini rasanya enak saudara. Karena apa? Semuanya kita sudah taruh di kaki Tuhan. Dan kita percaya Tuhan yang menolong kita. Tuhan yang memampukan kita. Dan izinkan saudara, Tuhan memproses iman kita. Mari kita mau meningkatkan kualitas iman kita di dalam setiap aspek kehidupan kita. Dan kita mau terus bergaul karib dengan Tuhan. Ketika kita bergaul karib dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, membaca firman, merenungkan firman, melakukan firman, saudara, oh sukacita yang ada di hati ini, damai sukacita. Meskipun goncangan, godaan, tantangan, fitnah, hinaan saudara, kita bisa melalui semuanya bersama-sama dengan Tuhan. Mari saudaraku, mungkin ada di antara saudara saat ini sedang hatinya terluka atau dilukai, difitnah, dimaki. Belajar mengampuni, belajar mengasihi. Mungkin hubungan suami istri ada suatu keretakan saudara, ada satu benturan di dalam kehidupan suami istri. Satu hal, saling memaafkan, saling mengampuni, saling mengasihi. Maka Tuhan akan memulihkan suami istri menjadi hidup rukun kembali. Antara orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, dengan saudara, rekan, sahabat, saling mengampuni, saling memaafkan, saling mengasihi. Ada sukacita, dan disitulah Tuhan mencurahkan berkat-berkat-Nya. Firman Tuhan berkata, ketika saudara seiman hidup rukun bersama, disitulah Tuhan mencurahkan berkat-berkat-Nya atas kita. Ketika di dalam kehidupan rumah tangga kita ada damai sejahtera, saling mengampuni, hidup rukun, hidup bersatu, maka Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah rumah tangga kita. Antara kakak, adik, saudara, saudara seiman, saudara kandung, saudara yang lain, ada satu hidup rukun, persekutuan yang manis. Disitulah Tuhan mencurahkan berkat. Biarlah di dalam hidup ini saudaraku, kita mau memiliki hati yang mengampuni, hati yang mengasihi, hati yang memaafkan. Sehingga kalau kita mengampuni, mengasihi, memaafkan, maka percaya damai sejahtera Allah akan Tuhan limpahkan di dalam kehidupan rumah tangga kita, keluarga kita, di lingkungan pekerjaan kita, dimanapun kita berada. Sukacita Tuhan selalu ada. Amin saudara, puji Tuhan. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Mungkin saudaraku saat ini sedang mengalami hal yang seperti ini. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Dan percaya Tuhan yang akan bekerja saat ini. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu. Mengajar kami ketika kami dicaci maki, kami memberkati. Ketika kami difitnah, kami menjawab dengan sabar, dengan ramah. Kami mau membalas kejahatan dengan kebaikan. Kami mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tolong kami Tuhan, mampukan kami Tuhan.
Roh Kudus tolong kami. Terima kasih Tuhan, seperti Engkau sudah mengampuni kami, kami juga mau belajar mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan, alirkan kasih-Mu yang dari surga di dalam kehidupan kami dimanapun anak-anak-Mu berada saat ini. Kiranya kasih Tuhan melimpah, kasih karunia Tuhan melimpah mengalir di dalam kehidupan rumah-rumah tangga kami, di dalam kehidupan hati-hati kami ya Bapa, sehingga kami selalu memiliki kasih yang dari Tuhan. Ketika Tuhan izinkan terjadi, biar iman kami tetap kuat, iman kami tetap teguh di dalam Tuhan, karena kami tidak berjalan sendiri, kami berjalan bersama-sama Tuhan, dan Tuhan bersama-sama dengan kami, dan Engkau memberikan kami kemenangan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur. Berkati semua anak-anak-Mu saat ini Bapa, berkati kami semua. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang kekasih, Shalom.